pada baru-baru ini di mana satu tindakan Eropah yang membuatkan Presiden Indonesia begitu marah sekali, di mana dikatakan China dipaksa oleh Eropah untuk menggugat bauxite ke WTO. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa guys, ini adalah tahun baru, tahun 2023. Dan aku mengucapkan selamat menyambut tahun baru, agar pada tahun baru ini, pada tahun 2023, kita mempunyai satu azam untuk kita mengimprove ataupun untuk kita memperkembangkan diri kita. Bukan sahaja sebenarnya untuk diri kita, adalah sebenarnya untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Kebaikan yang kita kongsi bersama mampu dimanfaatkan dengan sebaiknya bersama dengan orang-orang yang berdekat dengan kita, guys. Fikirkan. Oke lah guys, hari ini kita zoom sedikit kepada tajuk yang kita akan bakal react hari ini. Di mana video ini aku ambil daripada channel Bagi-Bagi, dan kalau kita zoom kepada tajuk utama, di mana dikatakan China dipaksa Eropah untuk menggugat bauxite ke WTO. Di mana tindakan ini menyebabkan Presiden Jokowi marah besar, guys. Wow, adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun jom kita semak video ni, guys. Cik, Eropa gandeng China gugat Jokowi ke WTO karena stop ekspor bauksit. Hingga Indonesia siap lakukan perlawanan keras. Harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga keseimbangan. Ini yang saya kira udah berpuluh-puluh kali saya sampaikan, tetapi perlu sekali lagi ini saya tekankan. Sehingga sekarang ini kelihatan, yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita ada surplus dengan Mantap, guys. Saya pastikan itu. Kita sudah kekurangan biji bauxite. Bagaimana kita akan menghadapi mereka? Adakah kita harus mengikuti Eropah dan ikut menggugat? Wow, salah guys, salah. Halo sahabat Bagi-Bagi, sudah dipastikan Xi Jinping akan gugat Jokowi ke WTO karena pengaruh Eropa. Xi Jinping sedang pusing menghadapi kebijakan Jokowi yang semakin hari semakin brutal. Untuk memanfaatkan keadaan, Eropa akan pengaruhi China untuk menggugat Indonesia ke WTO soal pelarangan ekspor bauksit. Gerak-gerik ini sudah terbaca dengan pendekatan Eropa terhadap China yang signifikan. Jokowi mulai berhati-hati dan terus memantau Xi Jinping, agar tidak terpengaruh oleh bangsa Eropa itu. Sahabat Bagi-Bagi, China, pada tahun depan dipastikan akan kehilangan pasokan biji bauksit dari Indonesia sebanyak 35 juta sampai 36 jutaan ton. Hal ini imbas dari kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, yang resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit ke luar negeri dimulai pada Juni tahun 2023. Dan dengan diberlakukannya kebijakan Indonesia ini, membuat China marah terhadap Jokowi. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan pada 2023 mendatang, sudah dipastikan China akan menggugat Indonesia ke WTO. Namun, China menggugat Indonesia sepertinya karena pengaruh negara Eropa. Negara Eropa sedang mencari teman untuk ikut mengecam Indonesia, agar kembali membuka keran ekspornya. Dengan menggandeng China, Indonesia akan kewalahan menghadapi gugatan ini. Pasalnya, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dan sumber cuan yang cukup besar untuk Indonesia. China sepertinya akan terpengaruh oleh 51 negara Eropa, karena China sangat membutuhkan bauksit Indonesia. Jika bauksit di stop, China harus mengeluarkan kembali cuan untuk membuat smelter di Indonesia, dan badai PHK akan terjadi di mana-mana. China sedang kesusahan menangani pandemi COVID yang kembali melonjak. Mendengar kabar kebijakan Jokowi, sudah pasti China marah, dan bisa jadi akan menyetujui untuk gabung dengan Eropa untuk menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional.
Sahabat bagi-bagi, pelarangan ekspor bauksit yang ditekankan oleh Presiden Jokowi dinilai akan merugikan negara China. Kenapa? Pasalnya, lebih dari 90% biji bauksit itu diekspor ke China. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah China. Sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan China yang akan dirugikan, karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini membuat China marah, dan akan mengikuti kata Eropa untuk ikut menggugatnya ke WTO. Pelarangan ini, sudah pasti akan merepotkan China, namun Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor biji bauksit ke China. Di antaranya ada Australia, Brazil, Guinea, dan Vietnam. Sahabat bagi-bagi, namun, jangan terlalu khawatir China akan marah ke Indonesia. Pasalnya, ternyata China akan digantikan oleh India sebagai mitra dagang terbesarnya. India berpeluang menyalip China untuk menjadi mitra dagang utama Indonesia. China dan India menjadi tujuan ekspor utama Indonesia untuk komoditas bahan bakar mineral, seperti batu bara, minyak nabati seperti CPO dan turunannya, serta produk besi dan baja. Berdasarkan pengalaman, komoditas-komoditas tersebut, apabila diekspor ke China melambat, maka pangsa pasar bisa dialihkan ke India, begitupun sebaliknya. Ada beberapa hal yang berpotensi membuat ekspor Indonesia ke India meningkat, yaitu: pertama, laju pertumbuhan penduduk India yang cepat. Kemungkinan besar akan meningkatkan industrialisasi sebagai sektor penyerap tenaga kerja selain jasa. Apabila industrialisasi tumbuh secara masif di India, maka akan terjadi peningkatan pada permintaan batu bara sebagai sumber energi. Di sisi lain, China akan beralih ke energi terbarukan sehingga ekspor batu bara akan berkurang. Kedua, seiring dengan pertumbuhan pada sektor industri, keterlibatan dalam Global Value Chain, atau GVC juga akan semakin besar. Ini akan menambah peluang Indonesia meningkatkan ekspor ke India untuk bahan baku industri, seperti besi, baja, biji aluminium dan juga nikel. Jadi jangan khawatir China akan kabur bersama Eropa, karena sudah ada gantinya. Sebelum mereka kabur, Indonesia sudah punya mitra dagang utama. Sahabat bagi-bagi, selain itu, perekonomian India saat ini ditopang kuat oleh sektor jasa, terutama teknologi digital. Tumbuhnya perekonomian, mengharuskan keterlibatan yang lebih tinggi dalam GVC, terutama pada sektor manufaktur berteknologi tinggi. Namun, ada beberapa komoditas ekspor Indonesia yang hanya unggul di India, seperti alkohol, fenol, fenol alkohol, dan halogenasi daripadanya, seperti karet alam, serta pupuk. Sedangkan produk ekspor Indonesia yang hanya unggul di China termasuk di dalamnya briket, lignit, gambut, biji aluminium, semen, gas alam, dan produk kertas. Walaupun begitu, China masih akan menjadi mitra dagang utama Indonesia, walaupun mereka sedang mengalami pemerlambatan ekonomi. Jadi, jangan sampai China terpengaruh oleh negara Eropa agar ikut menggugat ke WTO. Jokowi harus bisa mendinginkan kepala panas Xi Jinping yang sedang pening memikirkan pasokan bauksitnya. Sahabat bagi-bagi, sudah pasti, China khawatir dengan ditutupnya keran ekspor bauksit. Karena dari hasil ekspor biji bauksit Indonesia itu, industri China mempergunakannya untuk menghasilkan produk, antara lain intermediate product atau alumina dalam bentuk smelter grade, alumina atau SGA, dan chemical grade alumina atau CGA. Yang kemudian dapat diolah kembali menjadi ingot aluminium, dan bahan-bahan kimia untuk menghasilkan produk-produk manufaktur lainnya, seperti blok mesin kendaraan, konstruksi, peralatan rumah tangga. Kebijakan pelarangan ekspor biji bauksit ini, juga akan menghilangkan devisa hasil negara yang sangat besar, dan tentunya membuat Jokowi full senyum. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi tak gentar. Kelak, dari hasil hilirisasi bauksit, pendapatan negara akan mengalami kenaikan yang signifikan. Semoga saja Presiden China, Xi Jinping tidak terpengaruh oleh Eropa yang ikut menggugat Indonesia ke WTO. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdeka kita seutuhnya, merdeka. Guys, kalau kita tengok pada sebelum ini di mana WTO, banyak negara-negara daripada Uni Europe khususnya Eropah telah menggugat Indonesia di persidangan WTO berkaitan dengan di mana Indonesia melarang untuk mengekspor bahan-bahan mentah pada tahun 2023. Tetapi isu itu bermula daripada nikel apabila Indonesia
stop untuk mengekspor nikel, dan di mana Indonesia diheret ke Mahkamah Persidangan WTO, di mana banyak sekali negara yang ingin menggugat Indonesia. Tetapi selepas Indonesia digugat di WTO, Presiden Indonesia, Presiden Jokowi tidak mengendahkan, di mana mereka tetap akan melaksanakan untuk stop ataupun melakukan sterilisasi terhadap barang-barang bahan mentah, khususnya seperti nikel, dan juga ada beberapa jenis bahan-bahan mentah yang lain. Dikatakan di Uni Eropah pun tidak dapat ataupun tidak mampu untuk mendesak Indonesia untuk melarang supaya tidak mengekspor bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia, di mana dikatakan Uni Eropah, khususnya Eropah, menghasut China untuk join Eropah untuk menggugat Indonesia di persidangan WTO. Sebab dikatakan China, di mana pengekspor utama bauxit daripada Indonesia, dikatakan 90% bauxit daripada Indonesia adalah diekspor oleh China. Sebab kita faham China merupakan negara yang boleh dikatakan yang paling maju, guys. Banyak barang-barang ataupun banyak bahan-bahan yang diproduksikan oleh China. Jadi tidak mustahil bahan-bahan bauxit daripada Indonesia diekspor. Begitu heavy sekali, dikatakan mampu sampai 90% diekspor daripada Indonesia ke China, guys. Dan tindakan daripada Jokowi untuk stop pada tahun 2023 untuk stop semua bahan-bahan mentah ini menyebabkan China begitu mau mengikut Eropah untuk menggugat Indonesia di persidangan WTO. Tapi pada sebelum itu sabar, kita tahu bahawa China ini sebenarnya rakan mitra perdagangan Indonesia, khususnya negara China, India, Rusia, dan ada beberapa negara-negara yang lain merupakan rakan mitra kepada perniagaan Indonesia. Jadi tidak mustahil di mana China ini akan join Eropah dan akan membawa Indonesia ini ke persidangan WTO. Mustahil, guys. Sebab kalau kita tengok China, India merupakan rakan yang paling rapat dalam perniagaan ekonomi di Indonesia, dan hubungan perniagaan ataupun hubungan ekonomi bersama dengan Indonesia, China mesti jaga, guys. Mustahil dia akan mengguruskan hati Indonesia semata-mata mahu bersama dengan Eropah menggugat Indonesia di persidangan WTO. Pendapat kalian bagaimana? Adakah China akan terus berpihak kepada Uni Eropah untuk membawa Indonesia ini ke persidangan WTO, ataupun China akan bersama dengan mitra perdagangan di Asia ni bersama dengan Indonesia, India, dan ada beberapa negara-negara yang lain, di mana perkembangan ekonomi di antara negara-negara China, India dan juga Indonesia ini memang sangat-sangat baik, dan hubungan ini pasti akan dijaga sampai bila-bila untuk memastikan ekonomi negara-negara mereka ini terus maju, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.